Bacaan Injil, Yohanes 3, 13-17, Pesta Salib Suci, Rabu, 14 September 2022. Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Yesus Kristus. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan sejenak firman Allah. Injil Yohanes, pasal 3, ayat 13-17. Percakapan dengan Nikodemus. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga, selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Amin. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Renungan Injil, hidup yang kekal. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus. Istilah kelahiran baru merupakan konsep yang sama sekali tidak dipahami oleh Nikodemus. Ia memaknai kelahiran baru dengan pemahaman secara manusiawi. Kemudian, Yesus menjelaskan prinsip ini dengan kisah Musa yang meninggikan ular di padang gurun. Bangsa Israel berjalan menuju tanah yang dijanjikan Tuhan. Mereka mengembara selama 40 tahun, letih dan bosan atas makanan, serta berbagai pergumulan, sulit mengiring langkah perjalanan mereka. Sebagian besar angkatan pertama pun sudah mati di padang gurun. Akhirnya, mereka marah terhadap Allah dan Musa. Tetapi, justru Tuhanlah yang menjadi murka, dan kemudian menyuruh ular-ular tedung memagut mereka. Setelah banyak yang mati, mereka pun ketakutan dan bertobat. Tuhan berfirman, agar Musa membuat ular tedung dari tembaga dan menaruh pada sebuah tiang. Setiap orang yang dipagut ular, bila memandang pada ular itu, akan tetap hidup. Lewat gambaran ini, Yesus pun menggambarkan dirinya yang akan ditinggikan di atas kayu salib. Allah mengutus Anak Tunggalnya ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan manusia dari hukuman kekal dan kebinasaan. Untuk itu, Anak Manusia ditinggikan supaya orang yang memandang dan percaya kepadanya akan selamat dari hukuman kebinasaan. Kata percaya diulang 3 kali sebagai penekanan akan hidup yang kekal, yaitu hidup yang tidak dihukum oleh murka Allah. Percaya adalah menerima Yesus Kristus dalam hati dan menjadikannya Raja di hati, serta mempercayakan hidup kepadanya dengan melakukan perbuatan yang diperkenannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, memang tidak semua manusia mau memandang dan percaya kepada Anak yang ditinggikan di atas salib. Mereka lebih suka kegelapan dan tinggal di dalamnya. Hanya mereka yang dipilih dan dipanggil Allah yang akan datang pada terang itu. Apakah kita sudah membuka hati bagi terang itu? Marilah kita membukakan hati untuk menerima terang itu, karena hanya jalan dan kebenaran ada pada Yesus. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber pengharapan, Engkau telah mengikat perjanjian dengan semua orang melalui Yesus yang terurapi. Semoga kami selalu berpegang teguh pada Dia dan berkembang menjadi umat yang patuh setia. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putramu, Tuhan kami yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan dan merenungkan firman Allah. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga aktifkan loncengnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.